Saya Petrus Damian Kokayo dengan NIM 1906050065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi suksesi. Suksesi itu sendiri adalah suatu proses perubahan berlangsungnya satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Jadi proses perubahan di sini saya akan menjelaskan sedikit. Proses perubahan yang secara teratur terjadi pada suatu komunitas baru. Berarti dia tidak kembali ke komunitas yang semula. Karena beriringnya waktu, proses komunitas baru terus berlangsung dan melakukan proses perubahan ke depannya. Dengan kata lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Jadi, saya jelaskan sedikit. Arti dari perkembangan ekosistem tidak seimbang berarti dia tidak merata, sehingga perkembang sukses proses perubahannya masih sama. Kalau seimbang berarti sudah merata dan proses perubahan dan perkembangan ekosistem itu berjalan dengan seimbang, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Baik, suksesi juga mempunyai konsep terdiri dari 3. Yang pertama, sere, yang kedua, suksesi, dan yang ketiga, klimaks. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sere. Sere itu sendiri adalah seluruh komunitas yang terbentuk pada keadaan atau pada waktu tertentu. Jadi, di sini saya menjelaskan sedikit. Komunitas yang terbentuk dalam keadaan ada waktu. Jadi, keadaan terbentuknya komunitas pada keadaan ini beriring dengan waktu pada waktunya tertentu, tidak searah. Tidak waktu yang ditentukan pas atau tidak. Karena ini perubahan dari keadaan komunitas. Yang kedua, suksesi. Suksesi itu sendiri adalah suatu sesi perubahan yang berurutan atau bertahapan pada wilayah komunitas ekosistem tertentu. Jadi di sini suksesi saya menjelaskan sedikit. Suksesi itu perubahan. Dia bertahap sehingga membentuk suatu wilayah ekosistem yang di dalamnya terdapat ekosistem tersebut. Yang ketiga, klimaks. Klimaks itu sendiri adalah keadaan seimbang atau dinamis populasi dalam ekologis yang optimum. Jadi di sini saya jelaskan sedikit mengenai klimaks. Klimaks itu keadaan seimbang. Dia tidak miring atau bergeser karena dia tetap patokan pada satu jalur atau satu tumpuan sehingga dia seimbang, dia berdiri tegak sehingga populasi dan ekologisnya tetap optimum. Dalam suksesi ini juga terjadi melalui beberapa tahapan, melalui sere dengan ciri-ciri khas tersendiri. Jadi sere dengan ciri-ciri khas tersendiri. Ada tahapan dari suksesi itu sendiri. Ada beberapa tahap yang ada 3 tahap. Yang pertama, kolonisasi. Habitat itu sendiri adalah habitat yang kosong dipenuhi organisme-organisme. Jadi lahan yang kosong tidak ditumbuhi pepohonan-pepohonan. Yang kedua, modifikasi tempat. Saya menjelaskan sedikit. Dari tahapan organ akan mengubah tempat-tempat tersebut, contohnya tanah. Jadi lahan kosong sebagai tempat untuk bertumbuhnya tanaman-tanaman yang akan ditanam. Yang ketiga, variabilitas ruang. Variabilitas ruang adalah peningkatan variabilitas tanaman yang membentuk hutan. Jadi ketika lahannya sudah kosong, kita akan
tanam tanaman sehingga membentuk hutan. Kan setelah kita tanam, tanamannya kan sudah banyak, sudah rimbun sehingga membentuk suatu hutan. Jadi yang ketiga, yang berikut tipe-tipe dari suksesi. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi yang kedua, suksesi sekunder. Yang saya jelaskan di sini, yang pertama suksesi primer. Suksesi primer itu sendiri adalah lebih dinyatakan pada perkembangan tersebut melalui substrat yang baru. Jadi dia berkembang dengan melalui substrat yang baru, tidak melalui substrat yang lama. Artinya kehidupan yang ada di dalam ekosistem benar-benar dimulai dari nol dan harus dimulai dari kerja organisme pioner. Jadi suksesi primer itu dimulai dari nol. Dia mulai dari nol sehingga membentuk kerja organisme pioner. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder itu berkembang setelah organisme alami rusak total tetapi dimulai dengan tidak terbentuknya substrat yang baru, atau dapat dianggap sebagai dimulainya kehidupan baru setelah adanya gangguan pada ekosistem alami. Jadi saya jelaskan sedikit. Suksesi sekunder itu berkembang ekosistem melalui rusak total tetapi dimulai dan tidak terbentuk asal. Jadi suksesi sekunder itu awalnya rusak total, ekosistem alamnya rusak total sehingga tidak terbentuknya tumbuhan-tumbuhan baru dan dapat dianggap tidak memulai kehidupan karena tumbuhan sudah mati. Contoh kebakaran, tebang hutan sembarang, itu kan menjadi rusak total untuk ekosistem substrat. Jadi dimulai dari kehidupan baru setelah adanya gangguan pada ekosistem alami, sehingga organisme tidak dapat membutuhkan makanan karena hutannya sudah gundul, terjadi kebakaran. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.